Setiap hari kita pasti pernah melihat logo pada produk makanan dan minuman atau lambang perusahaan. Namun pernahkah kita berpikir siapa dan bagaimana logo tersebut diciptakan? Setiap pembuat logo memang tidak segampang yang kita bayangkan. Diperlukan kreator logo yang handal untuk membuat logo yang menarik dan disukai banyak orang. Mereka biasanya merancang semua secara matang mulai dari konsep dan maksud dari logo tersebut. Namun terkadang ada juga sebuah logo tercipta tanpa sengaja dengan inspirasi yang bisa dibilang nyeleneh. Berikut 7 fakta mengejutkan tentang pembuatan logo-logo terkenal di dunia. Wikipedia. Tidak mengherankan jika lambang ensiklopedia di seluruh dunia adalah bumi. Bentuknya yang berupa potongan teka-teki itu merupakan simbol multilingualisme. Karena itulah masing-masing diberi label huruf dengan bahasa yang berbeda. Jika digabungkan seluruh kata tersebut maka akan menciptakan kata Wikipedia. Sedangkan untuk potongan yang hilang menunjukkan bahwa ensiklopedia terbesar di dunia masih belum selesai dan masih terus diperbarui. BMW. BMW adalah sebuah perusahaan otomotif Jerman yang memproduksi mobil dan sepeda motor. BMW didirikan pada tahun 1916 oleh Franz Joseph Vogt. Sempat ada rumor mengatakan bahwa logo BMW melambangkan baling-baling pesawat. Dan bahkan beberapa karyawan perusahaan mendukung pendapat ini. Namun semua itu sebenarnya kurang tepat. Logo BMW yang berwarna biru dan putih dipilih untuk mewakili warna bendera Bavaria, salah satu negara federal di Jerman. Apple Inc. adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Silicon Valley, Cupertino, California dan bergerak dalam bidang perancangan, pengembangan, dan penjualan barang-barang elektronik. Konon lambang perusahaan terkenal ini dibuat untuk mengenang Alan Turing, seorang ilmuwan komputer, matematikawan, ahli logika, kriptanalis, filsuf, dan ahli biologi teoritis. Dirinya berkebangsaan Inggris yang meninggal setelah memakan apel beracun. Namun alasan sebenarnya jauh lebih sederhana dari itu. Sang desainer Rob Gianov mengaku membuat logo buah apel tergigit untuk menunjukkan dimensinya. Sebab waktu itu banyak yang bingung dengan logo Apple yang bentuknya mirip dengan buah lainnya selain buah apel. McDonald's. McD adalah waralaba rumah makan siap saji terbesar di dunia. Hidangan utama di restoran-restoran McD adalah hamburger, namun mereka juga menyajikan minuman ringan dan lain-lain. Pada tahun 1962, McD menyewa psikolog senior Louis Kaskin. Dia menyarankan untuk mengganti logo Speedy the Cook dengan langkungan emas yang membentuk huruf M. Menurutnya bentuk seperti itu menyerupai payudara wanita yang secara tidak sadar membangkitkan nafsu makan dan mengingatkan orang akan masa kecilnya yang bahagia. Perlu dicatat, Cheskin tidak menciptakan lengkungan itu sendiri, dan logo tersebut sudah ada di restoran sejak tahun 1950-an. Ferrari adalah sebuah produsen mobil super dan mobil balap asal Italia berperforma tinggi yang berbasis di Maranello, Italia. Banyak yang mengira logo Ferrari melambangkan tenaga kuda, tapi itu tidak benar. Dalam biografinya, Enzo Ferrari menyebutkan bahwa siluet kuda itu awalnya dilukis di pesawat pilot kawasan Italia Francesco Baracca. Lambang itu diberikan kepada Enzo oleh ibu Francesco setelah kemenangan putranya dalam sebuah perlombaan.
Kemudian Enzo Ferrari memutuskan untuk menggunakan siluet kuda tersebut untuk logo Ferrari. Sejak itu logo kuda jingkrak menjadi simbol yang terkenal di dunia. Starbucks. Starbucks Corporation adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Washington DC. Sedikit yang tahu tentang fakta di balik logo asli Starbucks. Logo tersebut sebenarnya adalah seekor putri duyung yang memegangi dua ekornya. Lambang ini terinspirasi oleh mitos Melausin, makhluk setengah wanita setengah ikan dengan dua ekor yang menikahi manusia. Pada tahun 1971, gambar penuh dari putri duyung tersebut dapat dilihat di cangkir kopi Starbucks. Namun kemudian disensor karena memperlihatkan bagian tubuh sensitif seorang wanita. Android. Perancang grafis Irina Block dan timnya diberi tugas oleh Google untuk menciptakan logo berupa robot dan harus mudah dikenali. Saat itu Irina dan timnya terus memutar otak untuk membuat desain tersebut. Berbagai desain logo pun telah dibuat, namun semua dirasa tidak sesuai dengan keinginan Google. Inspirasi tidak terduga datang kepada Irina saat memasuki kamar mandi. Dirinya melihat lambang di atas pintu kamar mandi. Dirinya berpikir lambang ini pasti mudah dikenali oleh orang. Kemudian Irina dan timnya menggabungkan antara robot dan gambar tersebut hingga jadilah logo Android seperti sekarang.